Sedangkan legal itu buat gue, buat orang pebisnis tuh satu nggak penting, ngejelimet, ya kan, costly, terus ngelihat the country juga legal sistemnya juga masih belum fix, jadi it's always evolving, ya kan. Kalau nggak perlu, gue nggak mau lah ngurus legal. Kalau Oke. bisa gitu kan, sama Oke. aja. Berarti lu sependapat ya, emang ribet gitu ya. Ya, Kalau dari kacamata pengusaha. daripada Oke. kacamata pengusaha ya. I totally agree. Aku dan agree more lah bro itu ya. Dari pengalaman lu di fase growth, what are the top 3 or top 5 legal aspects that everybody should focus on? Oke. Lagi sekarang lagi rame IPO. Wow. Everyone very excited about apa itu initial public offering. Iya. Dan IPO dianggap satu prestasi padahal itu bukan bro. IPO itu starting hidup lu di dunia lu yang baru. Welcome back Big Thinkers, how are you all today? Big things ahead is coming to all of us. Today gua ada sahabat gue hadir hari ini, namanya Bimo Prasetyo. He's the founder from Smart Legal. Udah melanglang buana di dunia entrepreneurial, di dunia industri legal selama 20 tahun. Thank you Bim, udah hadir hari ini. Siap, thank you bro. Dia juga adalah presiden dari TDA, sempat menjabat 5 ya. Dan juga teman seangkatan di HIPMI. Shout out to HIPMI Indonesia. Happy anniversary. Bro, gimana kabar? Alhamdulillah, ini agak-agak flu dikit ngapa ya, gue pulang haji. Oh iya, habis baru pulang panas, haji, mantap. dingin, Lu udah, ya. gue udah titip doa kan, udah doain kan? Gue doain udah, mantap, amin. Bro, Yes. ada keresahan, gue langsung to the point. Oke. Sebelum gue tanya kenapa lu bisa masuk ke dunia legal ya, jadi gue tanya keresahan dulu. Gue tuh capek kalau ngedengerin banyak orang ngomongin, lu tuh kalau bisnis jangan langsung bisnis, lu tuh jangan lupa aspek legalnya. Sedangkan legal itu buat gue, buat orang pebisnis tuh satu nggak penting dari kacamata gue, terus ngejelimet, ya kan, costly, terus ngelihat the country juga legal sistemnya juga masih belum fix, jadi it's always evolving, ya kan. Nah, apa tanggapan lo dari sisi itu? Ya, ini gue punya 2 point of view bro. Oke. Jadi ketika gue jadi orang hukum, jadi lawyer dari awal ya. Kalau ngelihat ya perspektif lawyer kan on how to mitigate, how to protect, defending clients interest dan lain-lain gitu ya. Tapi waktu gue mulai bisnis bro, ya, started my own business, wah gila nih paperworknya legal ngabisin duit juga ya. Oke. Menyadari itu ya, time consuming. Okay. Yeah, time consuming. Belum lagi gue mikirin aspek tax bro. Iya. Kan gue jadi lawyer juga nggak aware masalah tax juga dulu ya. Waktu running bisnis sendiri tuh baru berasa, oh gue harus manage ini itu gitu ya. Cuma ada satu hal yang membuat kita ini jadi nggak nyaman kalau itu dibiarin, itu aja sih sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya gini loh, gue sendiri ya kalau jadi pengusaha, kalau nggak perlu, gue nggak mau lah ngurus legal. Kalau bisa gitu kan, sama aja. Berarti lu sependapat ya, emang ribet gitu ya? Ya. Kalau dari kacamata pengusaha. Daripada kacamata pengusaha, ya. I totally agree, aku dan agree more lah bro itu ya. But somehow gitu ya, compliance itu pasti bukan impian orang bahwa gue harus comply karena gue emang orang law abiding citizen gitu ya. Nggak gitu bro ngelihatnya. Tapi mitigate risk ini karena kalau dicuekin itu ada hal lebih besar di depan kita yang bakal jadi kacau balau dan disaster gitu loh. Tidak pernah kita prediksi pula. Gitu. Iya. Ya, lu udah banyak baca lah. Ada yang cuek masalah ini, tahu-tahu jadi di penjara gara-gara nggak bayar pajak. Iya kan? Nggak ngurus izin ini, dia di penjara. Terus harus dibakar stoknya, inventorinya gitu ya. dimusnahkan. Belum lagi barang-barang impor tanpa izin, tidak bayar bea cukai dan sebagainya. Itu headache bro gitu ya. Dan akhirnya cost yang keluar jadi lebih gede. Iya kan? Dan orang kalau kena masalah hukum nggak ada yang tidurnya itu nyenyak. Ya, gue pernah nih bro
as a lawyer ya, waktu mantan partner gue dipanggil polisi, gue jadi saksi, gue di BAP itu jadi saksi langsung, bukan jadi lawyer dampingi klien. Itu aja nggak enak bro. Oke, berarti lu punya dua yang keren. Kenapa gue undang Bimo teman-teman? Dia itu bukan hanya berprofesi sebagai lawyer, tapi dia juga punya bisnis. Jadi both angle dia udah nguasain. Apalagi jadi presiden TDA pada masanya waktu itu berhubungan sama banyak pengusaha juga kan. Lihat tangan di atas ya. Itu sebuah organisasi isinya pengusaha. Gitu. HIPMI juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kan. Gitu. Okay. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau, lu kan dipaksa oleh negara ini untuk ya lu harus mau comply gitu. Comply ini untuk apa? Ternyata waktu udah dikerjain, oh emang bener ya. Itu buat jagain bisnis gua juga ternyata hukum ini ada. Ya, jagain gua pribadi kan. Lu kalau tahu ada cerita cerai atau pecah kongsinya ya. Bisnis karena terlalu percaya sama partner, mereknya didaftarin sama salah satu orang waktu udah maju udah puluhan tahun, pecah sekarang bubar ya. Salah satu es krim legend lah di Jogja misalnya ya. Itu chef yang orang Prancis kecolongan. Partner lokalnya daftarin merek terus akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain dan harus keluar start brand baru from zero. Zero takes time bro. Coba lu abai hal kecil itu aja kan. Padahal kalau bicara cost berapa sih biayanya? Kalau didaftarin dari awal, diikutin prosedurnya dari awal. Kalau lu ngerti, oh itu harusnya gue daftarinnya berdua atau atas pakai nama PT-nya. Nah jadi itu untuk protect juga ternyata. Terus juga kenapa sih negara itu jadi harus intervensi? Karena misalnya lu jual consumer goods gitu ya. Produk lu sampai di masyarakat terus mereka ada yang keracunan, ada yang sakit, pingsan, meninggal bahkan ya. Itu kan nama baik lu juga tercoreng. Iya kan? Dan bisnisnya tentang trust. Orang nggak trust sama lu lagi. Sampai orang akhirnya harus menghindari jangan sampai ada personal branding supaya kalau dia ada masalah bikin bisnis baru nggak kebawa-bawa. Sampai segitunya gitu ya. Jadi akhirnya lu dipaksa ya lu harus mau comply. Dan itu buat both sides ya, buat consumernya bagus, buat business ownernya bagus. Exactly gitu bro. Tapi melihat dengan segitu kan sekarang lu start Smart Legal tahun berapa? Smart Legal itu 2013. Dan itu karena kegatelan lu waktu lu jadi entrepreneur dan lu melihatnya. Exactly bro. Ini ya. Jadi background gue ini sebenarnya litigation lawyer. Gue tuh lawyer yang kerjanya ke pengadilan, kantor polisi, kejaksaan, ngurusin kasus korupsi. Tapi begitu gue mulai bisnis, gue benar-benar mulai melajarin tuh yang masalah corporate law-nya itu apa, dari setup ada dari investor bikin masuk, bikin daftarin merek, apa perizinan ini itu yang gue nggak pernah sentuh sebelum di profesi lawyer gue gitu ya. Karena kan lawyer kayak dokter lah, ada spesialisasi beda-beda. Nah begitu gue belajar itu, in a way tiba-tiba semua orang nanya ke gue punya masalah ini itu tuh. Nah akhirnya karena kayak gue kan kalau ada masalah legal pasti gue kontak lo. Nah kayak gitu. Kalau ada question atau concern pasti gue nanya lo. Dan akhirnya karena gue pengen bantu teman-teman, nggak mau gue harus belajar. Gue belajar supaya mereka nggak jatuh, nggak kena masalah. Karena kalau udah kena masalah hukum tuh udah sampai ke keluarga ada pusingnya. Ya bukan hanya cash flow bisnis lo, pribadi lo, waktu lo, time consuming. Mental state lo juga, emotional state lo juga kacau. Ada orang sampai trauma nih, ini sederhana banget bro. Kompetitornya ngikutin dia daftarin merek di semua kelas, dia malah enggak. Hanya karena berasa kayak nggak penting. Nggak apa-apa deh, rezeki kan udah diatur. Rezeki udah ini nggak akan salah gitu ya. Tiba-tiba followernya tadi yang niru dia, bisnisnya lebih gede dan dia jadi nggak bisa daftarin merek di kelas-kelas itu karena si followernya udah daftarin duluan. Sampai akhirnya udah deh gue stres, apa gue jual aja bisnis gue. Apa enggak itu suatu kenaifan yang konyol jadinya gitu. Benar. Nah akhirnya untuk ngedukasi gue mau harus belajar, gue terjun, gue bareng mereka, gue pelajari, dan itu jadi fun juga buat gue. Gue jadi dapat satu insight bahwa ini privilege-nya jadi lawyer. Lu dapat privilege untuk bisa bantuin banyak orang. You become useful, you become a useful human being. Exactly. While doing what you do. Exactly. Selesai dong podcastnya kalau gitu. Bro,
Lu bisa ceritain nggak buat teman-teman yang lagi mau, bukan yang lagi mau usaha deh, gua tanya dulu, lu setuju ya kalau kita masih di fase starting up, nggak usah mikirin legal dulu deh, Exactly. bikin market validation dulu deh, bisnis lu bisnis Validasi dulu. market validationnya jalan nggak, produk bener. market fitnya udah masuk nggak, Bener, udah pada proven saat nggak ya nih? udah proven, baru lu mikirin aspek-aspek itu kan. Bener ya? Yes, ya. Memang idealnya kan semuanya harus dari awal ya. Idealnya. Idealnya. Iya. Tapi ya gue kasihan juga nih ada beberapa teman-teman yang wah gue udah set ngurus. Ya gampang gini deh, gue ngerefleksi ke gue aja waktu gue bikin restoran gitu ya. Gue udah urusin semua tuh. Legal costnya aja udah lumayan ya ngurusin. Kalau dulu tuh bikin resto ada izin TDUP-nya gitu ya. Kalau sekarang udah NIB ya. Itu ada TDUP, izin gangguan, ini itu gitu ya, badan usahanya. Itu Mereknya dan sebagainya. Mereknya. Dan ternyata bisnisnya nggak proven. Agreement sama chefnya. Yes. Gila. Udah pokoknya lu urusin deh semuanya A to Z gitu ya. Begitu udah jalan baru 2 tahun nggak proven, nggak jalan, nggak bagus. Terus lu mau pivot. Yang kemarin kan nggak kepake gitu ya. Nah itulah makanya kenapa sekarang nih gue sukanya ya orang-orang tuh udah mulai paham lah tentang bisnis model canvas ya, how to validate the business, what is the market problem gitu ya. Jadi udah 2 tahun 3 tahun udah profit proven, nah itu udah growth tuh. Pas udah mau growth baru Pas udah do growth your baru due diligence, langsung beresin. Yes, dia jadi harus mikir, oh challenge gue internal ini, eksternal ini yang harus gue beresin. Ya, titik kritisnya di mana? Nah itulah, baru deh mulai pada fokus ke situ. Kalau belum mikirin ngomset aja dulu. Jangan lu gaji diri lu sendiri aja belum bisa soalnya di awal. Iya betul. Berarti nanti teman-teman kalau yang lagi nonton begini kalau merasa ke-trigger pengen nanya-nanya bisa klik link di bawah atau di caption, biasanya suka ada namanya Bimo, jadi nanti bisa follow atau DM dia untuk consulting atau nanya-nanya. Bro, tapi dari pengalaman lu di fase growth, what are the top 3 or top 5 legal aspects that everybody should focus on? Oke. Yang paling gampang nih bro. Based on pengalaman lu. Yes, paling gini. Kemarin cerita COVID aja. Okay. Banyak yang bisnisnya tutup atau sementara udah nggak ada revenue-nya, kan pivot. Waktu mereka mau pivot, mau jalan ini yang paling gampang aja. Lu jualannya online. Lu jualan online entah itu lewat marketplace atau lu jualan makanan yang lu terus jualan online lewat platform-platform online yang ada gitu ya, ojek online. Ya minimal lu harus protect brand lu kan. Jangan sampai lu lagi starting, lagi udah nyaman, ternyata berhasil nih. Pas udah berhasil, nama lu nggak bisa dipakai. Itu deh yang paling basic banget deh, paling basic. Karena apa? Orang Indonesia tuh baperan. Iya. Belum ngerasa gede, begitu itu gagal, itu merasa dunia sudah berakhir. Gitu kan. Untuk next stepnya jadi bingung lagi. Padahal ini hal yang harusnya lu riset dari awal dan proteksinya gampang banget. Iya, soalnya kita culture-nya bukan becoming success tapi showing that we are successful. Itu lebih kencang, terlihat sukses ya kan. Jadi kudu register merek dulu karena lu buru-buru terlihat sukses sih. Iya. Tapi kalau lu mau underdog, lu nggak mau terlalu ini, ya oke lu jalanin dulu. Tapi kalau lu memang mau nunjukin ke orang, this is my brand, this is what I do, ya setidaknya basicnya haki dulu lah ya. Iya. Mendaftar merek dagang dulu ya. Itu bisa ke pribadi. Apa namanya? Homeworknya itu paling enggak lu ngecek dulu itu bisa dipakai apa enggak itu dulu. Jangan asal pakai ternyata enggak bisa. Atau udah dipakai orang. Udah dipakai orang. Nanti lu bisa disu pas saat lu udah. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau bisnisnya itu sensitif dengan produk atau dia untuk melakukan kegiatan itu perlu izin tertentu. Izin khusus. Izin khusus deh pokoknya. Misalnya kalau kita ngomong kosmetik, berarti dia harus ada izin BPOM-nya. Iya, karena terus, ini pidana urusannya bro. Sebelum BPOM kan dia harus ada izin amannya dulu nih. Produknya itu kalau dipakai di kulit atau apa itu aman. Ada kayak semacam sertifikasi aman di bagian apa gitu. Jadi biasanya BPOM tuh udah ultimate-nya kan, tapi sebelumnya lu mesti ada cek lab ini itu. Iya, cek labnya maksudnya. Ya kan, cek lab ini itu untuk memastikan tuh. Iya. Terus ada juga, lu inget nggak bro kasusnya Jouska?
Ngetop banget kan. Iya, ngetop banget. Gue tuh suka banget kontennya dan tuh hampir. Actually dia termasuk one of, di masa itu dia adalah leading trendsetter yang ngomongin financial education. yang ngomongin sesuatu yang boring dibawa fun, dibawa seru. Keren banget caranya. Sampai lu dijelasin deh, lu kalau punya 50 juta mending lu beli CR-V, Pajero atau lu masih naik bis. Dan itu sederhana banget. Tapi jatuhnya dia lu tau kenapa? Karena tiba-tiba dia ternyata jadi investment company atau financial company gitu ya. Dia advising dan ternyata nggak punya izin untuk itu. Ya. Jadi banyak yang jatuh itu karena jalanin bisnis yang ternyata lu nggak punya izinnya atau izin karena lu salah. Bisnis lu buru-buru pivot, lu advance, tapi lu lupa bagian aspek itunya. Exactly. Ada peluang tapi nggak berusaha kritis dulu, lu harus hati-hati nih jatuhnya di mana. Makanya gue selalu advice nih ke teman-teman nih yang mulai bisnis, apalagi yang bahasanya itu kita bisnis mulai dari jalanan gitu ya. Nggak ada terah keluarga bisnis dan lain-lain. Pokoknya jalan dulu gitu ya. Ada yang bakar kapal dan lain-lain. Ya lu jalanin dulu nggak apa-apa untuk validasi bisnis lu, ngomset aja dulu. Tapi at certain point lu harus lihat titik kritis apa di bisnis lu yang harus lu amanin, lu jagain jangan sampai kena masalah. Dan ini banyak kan bisnis macam-macam ya. Ada dari internal, ada dari eksternal. Iya kan? Kalau internal misalnya sama partner lu, sama karyawan lu, sama mitra-mitra lu gitu ya. Itu banyak. Ini contoh nih yang punya kerjasama dengan pabrik misalnya. Entah lu bikin madu kek, lu bikin skincare atau apapun gitu ya, yang formula dan semuanya bikin di pabrik. Ternyata si pabrik yang udah daftarin mereknya, ngurusin izinnya. Maklun ya, yang konsep-konsep maklun tapi gitu. yang ngedaftarin si pabriknya. Bantuin, kesannya bantuin gue beresin buat lu. Tapi begitu udah jalan, udah bagus bisnisnya. Ya lu kan dikirimin invoice. Masalahnya lu bisa bayar invoice itu apa enggak gitu saat itu gitu kan. Itu kan sederhana, sepele padahal ya. Terus ya banyak kasus itu karena satu mengabaikan, cuek gitu ya, dan nggak memahami titik kritisnya di mana aja. Ya ada juga yang tadi partnernya misalnya kita udah chip in, jalanin, buka bisnisnya jalan bareng, ternyata menurut si partner enggak, kita kerjasamanya di sini. Jadi waktu buka cabang atau bikin brand baru dan lain-lain dia ditinggalin. Karena menurut asumsinya gue kerjasama sama lu hanya untuk outlet atau yang di situ aja, yang lainnya enggak. Dan itu tidak diutarakan, tidak dibikin hitam putih. Gak ada. Jadi cuman asumsi. Dua-duanya berasumsi, ditinggalin. Gitu. Yang sekarang ada nih, emang pinter banget nih orang nih, gue pelajari orang makin jenius ya. Semuanya tuh dibuat meyakinkan, pokoknya kayak gini, udah patungan segala macam. Dia udah creating model bisnisnya. Dia udah bikin struktur di bisnisnya nih, oke. Ya udah, nanti outlet ini bisnis ini dimiliki bersama, tapi untuk dapur umum ataupun QC-nya, DC-nya gitu ya, itu dimiliki oleh dia. Jadi seberapapun bisnis ini bikin, retailnya partnerin, tapi factory-nya dimiliki sendiri, dan semua harus sama dia. Itu sebenarnya udah kayak semi monopoli, secara nggak langsung jebakan. Ya udah pasti jebakan, formula umum khususnya ada di sini semua. Dan banyak jebakan-jebakan lainnya. Dan banyak orang tidak melihat itu karena cara ngomongnya, lu nggak usah pusingin bagian ini, lu fokusnya. Lu dijebaknya di cuan aja. Lu fokus distribusi, selling gitu kan ya, manufaktur gua gitu ya. Gue terus terang nih salut ya sama Pak Win tuh yang bikin kok gitu sih gitu ya. Itu, kok gitu sih? Itu cerita yang disampaikan selalu isu hukum semua. Yang relate, yang banyak terjadi, tapi nggak banyak yang berani speak up mungkin karena malu. Malu, terus ada yang udah sedih, udah nggak mau mikirin gitu ya. Bahkan baru-baru ini gue baru dapet cerita nih sebelum berangkat haji, gue ceritain temen gue ada bisnis laundry 15 tahun, gara-gara kerja sama bisnisnya hilang, dia sekarang nggak bisa bisnis itu lagi. Karena dia nggak sengaja tanda tangan atau? Dia kerja sama dan dia tidak memahami akadnya. Oh, dia tidak memahami.
Di situ pentingnya teman-teman, kadang-kadang kalau kita mau menandatangani sebuah agreement, kayak gue pribadi kalau lagi mau ada dealing bisnis gitu ya, kalau gue tahu gue nggak ngerti legal, gue telepon Bimo. Lo baca dulu nih, menurut lo aman nggak buat gue? Iya, karena banyak bro. Sekarang udah banyak cerita. Teman-teman pasti tahu sendiri. Banyak yang udah ngerintis bisnisnya udah lama gitu ya, belasan tahun gitu ya. Terus dapat investor masuk, terus akhirnya kena hasil acquisition, dianya keluar. Investor yang miliki bisnisnya. Oh, itu banyak banget. Ya ada satu brand gede ya yang kalau gua sebut semua kasih tahu. Iya, sebut aja nggak apa-apa. Dapat suntikan dana 400 miliar. Tapi hari ini foundernya sama sekali nggak punya bisnis itu. Bukan ceritanya happy kayak Goto ya. Goto semua keluar tapi happy kan, gitu ya. Everybody got the bonus. Iya. Yang ini kena kick out and you got nothing. Karena apa? Duit yang masuk itu untuk working capital, bukan buat lo. Ya mungkin ada lah awal tuh untuk good faith-nya dapat berapa gini gitu. Tapi and then you got nothing. Ada yang malah jadi kasus pidana. Di take over semuanya, lu masih kena sisa kasusnya. Banyak bro yang kayak gitu. Ya karena lu excited dengan pencapaian yang sebenarnya itu starting. Lagi sekarang lagi rame IPO. Wow, everyone very excited about apa itu initial public offering. Dan IPO dianggap satu prestasi, padahal itu bukan bro. IPO itu starting hidup lu di dunia lu yang baru. Yang lu nggak ngerti kalau lu nggak bisa ngamaninnya, hilang lu. Gue jadi tahu pennya teman-teman ini. Maunya ngakalin, maunya skip, maunya 86 gitu-gitulah. Nah kalau udah kena masalah, udah angkat tangan. Tapi kalau pajak ini, aduh agak ribet bro. Lu salah setting, salah apa gitu. Ini yang gampang. Kayaknya itu titik kritisnya. Mereka mulai, oh iya ya kena ini, oh iya ya ternyata gue harus harganya sekian. Kalau enggak ntar kena harus bayar BPJS. Jadi kemarin berarti kan lu bayar gaji karyawan lu di bawah UMR, gak daftar BPJS, gak bayar pajak, yang ngurus izin itu. Masih happy, profit gua gede, gua bisa beli mobil, rumah, jalan-jalan ke luar negeri, flexing gitu ya. Pas sudah diberesin, itu langsung mengkeret bro. Tapi kalau ditanya, selamat Anda dapat hadiah karena yang lahirnya tanggal bulan sekian dapat hadiah. Oh enggak, gue lahirnya tanggal sekian. Satu, ya kan? Itu bagus tuh.